Oke, saya akan share screen ini. Cuman ini cuma 1 jam sampai jam 8, jam 8.09 saya ada lagi eh Recording in progress. oke. Jam 8 ke 9 ada lagi webinar lagi, jadi mungkin agak nggak bisa. Oke, sekarang ini makhluk ini kenapa jadi menarik banget? Karena ini memungkinkan kita jadi dukun pada dasarnya sih. Oke, kita contoh ya, contoh. Kenapa data science penting? Paling gampang sih yang sering saya pakai adalah masuk aja ke toko online. Misalnya Bukalapak atau eh, Topet atau apalah ya. Silakan masuk ke Bukalapak. Ini saya ngambil contoh Bukalapak. Oh ya, minta maaf nih di sebelah kanan bawah mungkin ada kotak hitam. Itu saya monitoring chatting supaya kalau Anda mau nanya apa segala macam bisa nanya di chattingan. Oke. Nah, misalnya kita masuk Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee atau apalah segala macam. Silahkan lihat ke bagian bawahnya. Oke, biasanya ada rekomendasi buat kamu. Nah, ini kelihatan nih. Yang direkomend buat saya kelihatan elektronik semua ya. Elektronik semua. Banyaknya elektronik ya. Pokoknya alat-alat laki-laki lah. Pertanyaannya, silahkan dijawab di chattingan lah. Pertanyaannya adalah ini, ini kan bentuknya iklan ya. Kalau Anda masuk ke toko-toko online, pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Silahkan terus di chatting dulu. Beda. Oke, semua udah tahu beda ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Jadi semua tahu itu beda. Sekarang kita lihat lagi yang lain ya. Jadi ini sebetulnya ilmunya buat kayak ginian sih sebenarnya. Oke, kita masuk lagi yang lain. Ya, susah banget sih. Oke, masuk lagi YouTube lah. Kita masuk ke YouTube lah. YouTube. YouTube ya. Pertanyaannya. Pertanyaan di YouTube ini ya. Video yang dikasih lihat oleh YouTube ke kita untuk setiap orang sama atau beda? Silahkan terus di chatting lagi. Beda lagi, semua tahu beda. Jadi ini beda ya, beda tiap orang. Kita masuk lagi, gampang lah. Masuk ke Facebook. Sama sih jawabannya sih sebenarnya. Facebook ya. Di Facebook kalau kita masuk, login. Ini gue udah login nih. Ini kalau kita lihat ada ini kan, nih ada iklan. Ini kelihatan iklannya saya elektronik lagi. Coba lihat lagi iklannya. Belum kelihatan lagi. Mana iklan ada di bawah. Tapi kalau Anda pasti tahu lah ya. Pasti beda lagi semua. Pertanyaannya, simple pertanyaannya. Jadi pertanyaan, kita udah tahu semua beda ya. Mau di toko online, di media sosial, semua orang beda-beda. Tiap orang dapatnya beda dengan orang yang lain. Walaupun mungkin adik kakak, mungkin satu keluarga, beda semua pertanyaannya. Yang toko online dulu ya, yang toko online lah. Kenapa iklan di toko online bisa beda? Dari mana dia bedain? Silakan terus di chatting. Kenapa bisa beda? Karena recommendation system. Oke. Silakan terus di chatting. History, oke. Aktivitas pencarian, oke. Berdasarkan recent ya riwayat pencarian rata-rata pencarian ya. Oke. Tiap orang punya ketertarikan beda barang yang oke, history, nah riwayat pencarian. Rata-rata ngeliatnya riwayat pencarian. Betul, nggak salah riwayat pencarian. Ini juga sama dengan YouTube juga sama dengan Facebook juga ya. Riwayat pencarian. Dan itu adalah kalau dalam bahasa sederhananya kita dieksploitasi sih sebenarnya. Oleh toko online, YouTube, media sosial semua mengeksploitasi kita. Mereka kalau bahasa yang kasar eksploitasi. Cuman kalau kita pakai bahasa yang sopan, bahasanya orang-orang startup, pasti mereka pakai ngomong yang istilah yang lebih sopan, misalnya user experience, misalnya customer journey, supaya kita jadi merasa nyaman dengan platform yang mereka operasikan. Kita merasa nyaman dengan YouTube, kita merasa Mbak, nyaman mana? dengan toko online dan sebagainya, karena Ya apa yang Allah, diberikan, wah seru banget nih kayaknya. orang Apa yang diberikan sama persis dengan apa yang kita sukain, gitu ya. terlalu Tapi itu dapatnya dari nonjol, mana? Dari apa yang kita search. Oke, sekarang terlalu kita lihat terbuka. lagi. Jawaban itu benar.
Sebetulnya lebih ekstrim dari itu sih sebenarnya. Misalnya gini nih, apa yang kita search dan apa yang kita beli ya. Jadi yang kita beli pun dicatat sih sebenarnya. Nah, yang seru adalah misalnya gini, saya akan nyari Arduino. Oke, nih Arduino. Terus kita klik sembarangan ya. Saya akan mesen misalnya, saya klik ini, saya pengen mesen ini ya, pengen mesen ini. Oke. Nah, ini kalau kita pesen di sini ada nih barang terkait. Nah, barang terkait eh ini jujur waktu itu saya ketemu sama Ibam. Ibam itu waktu itu berapa tahun lalu ya? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, lupa lah. Ibam pada saat itu adalah Vice President untuk urusan data science kayak gini di Bukalapak ya. Dan dia cerita ke saya waktu itu. Jadi pada saat Bukalapak belum mengoperasikan ini barang terkait ini, perputaran uangnya emang udah belasan triliun rupiah. Perputaran uangnya bukan untung ya, beda. Jadi perputaran uang udah belasan triliun rupiah per bulan. Setelah ditambah ini, dia muterin duitnya lebih gede lagi. Ada berapa ratus M lagi tambahan perputaran duitnya. Jadi ini jelas banget fungsinya. Supaya kalau kalau kita tahu bahwa kita sukanya apa, dikasih iklan yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita suka, probabilitas kita untuk mengklik iklan tadi jadi tinggi banget. Jadi ini sangat berkaitan dengan menambah revenue sih, pemasukan dan sebagainya. Cuman apa? Kalau dari bahasa orang startup ini user experience, jadi experience-nya jadi enak banget di platformnya mereka. Karena apa yang kita cari itu pasti di rekomennya mirip-mirip dengan yang kita butuhin sih sebenarnya. Beres ya? Dan itu adalah kunci utama data science. Intinya mereka melakukan profiling, klasifikasi dari si user ini siapa, sukanya apa dan sebagainya. Kemudian dia kasih forecasting atau asosiasi bahwa oke, barang ini sesuai sama kamu juga, silahkan dipakai atau diklik dan sebagainya. Beres ya? Dan ini juga terjadi di eh, pemerintah sih sebenarnya. Eh, ini saya posting lah, saya masuk ke download ya. Ya oke, ini dia. Oke, saya akan download, download. Saya akan kirimin ini papernya, bentar. Ini papernya waktu itu saya kasih ke teman-teman saya upload ya. Saya send file, bisa nggak send file sih? To everyone. Send file. Oke, masuk ke download. Saya akan send berapa file sih? Ini akan saya kirim. PDF nggak mau dia. Wadah. Oke. Gak mau ya pakai kata kayak gituan. Coba sekarang saya akan kirim lagi. eh ini dia. Oke. Terus saya akan kirim lagi. Nggak kekirim yang tadi. Itu paper buat apa? World Economic Forum sih. Saya akan kirim paper saya di jurnal lah. Nanti saya ceritain jurnalnya. Oke, saya akan masuk. Ini paper jurnal ya, sudah dipublish, sudah diterima oleh jurnal, sudah publish sih di jurnalnya. Jadi nggak ada masalah juga. PHITTS Riset Compare. Ini jurnal nih. Mana dia? Ini dia. 25. Oke. Oke. Jadi ceritanya ini paper yang IT and COVID-19 ini dipresentasikan ke BPS, Badan Pengawas Keuangan. Kebetulan BPS pengen supaya mereka bisa melakukan apa ya, evaluasi tentang program pemerintah dari anggaran. Jadi selama ini kan kita berpikir BPKP ya, sama BPS itu cuma mengaudit kwitansi ya. Mereka pengen paling nggak BPK ini, Badan Pengawas Keuangan ini pengen mengaudit bukan hanya kwitansi tapi juga program yang dilakukan pemerintah. Dan selain audit juga mereka juga pengen juga bisa melakukan perdukunan ke depan tuh apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah dari data yang selama ini ada. Oke, ini saya kasih lihat langsung, saya poinnya aja ya.
poin ini doang yang pengen saya lihat sebenarnya. Jadi ini waktu itu pertemuannya yang datang banyaknya bekas mantan-mantan menteri sih. Saya aja yang rakyat Indonesia biasa, saya doang. Cuman menteri itu rata-rata kan backgroundnya ekonomi ya. Saya orang teknologi jadi ngomongnya lain banget. Jadi kira-kira cara berpikirnya kira-kira gini. Si BPK maupun menteri presiden segala macam mereka semua butuh yang sama dengan startup sih sama aja. Mereka pengen supaya program yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan rakyat. Dan ini juga sampai sekarang makin kental banget. Kalau pimpinan tidak berhasil menyesuaikan programnya dengan kebutuhan rakyat, mereka bakal didepak untuk selanjutnya tuh. Makanya yang dilakukan adalah gini, apa yang dari data yang ada dari masyarakat, publik segala macam, kita perlu masang sensor. Sensornya kalau BPK kan dia lebih ke audit keuangan dan sebagainya. Kalau di startup bisa dari web dan sebagainya, terus dikumpulin semua di database bentuknya big data, kemudian pakai machine learning, deep learning AI, dianalisa oleh data science, data analytics, kemudian mereka melakukan dua hal, forecasting sama prediction. Forecasting prediction ini bisa dikasihkan ke presiden, menteri, direktur, manajer, leader, dan sebagainya, CEO, CIO, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan tuning dari program yang kita buat supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau customer. Itu namanya customer journey, user experience lah, apa segala macam. Jadi kira-kira siklusnya kayak gini. Dan ini jadi penting banget, kemampuan kita melakukan machine learning itu penting banget karena itu yang jadi kunci utama keberhasilan si pemimpin itu. Gitu ya, beres ya, kebayang udah. Jadi siklusnya kayak gini. Nah, saya kasih lihat lagi urusannya urusan kemampuan ini kan ada prediction forecast. Itu dukun ya melihat ke depan. Gimana caranya bisa melihat ke depan gitu. Kalau tadi klasifikasi masih gampang ya. Oh, Ono sukanya Arduino. Dikasih iklan yang sesuai dengan yang Ono suka. Itu masih gampang. Itu namanya klasifikasi. Atau profiling lah. Oke. Tapi gimana cara ngelihat ke depan? Nah, paling gampang buat ngelihat ke depan itu pakai ini. eh, Google Map. Saya akan masuk Google Maps. Oke. Mudah-mudahan Anda nggak sakit. Jadi kalau Anda udah tahu ini semua, sebetulnya agak sakit hati sih sebenarnya. Jadi tahu bahwa sebetulnya kayak presiden kan sering ngomong soal digital ekonomi lah, industri 4.0 segala macam. Sebetulnya itu semua, di balik itu semua adalah teknologi mata-mata sih sebenarnya. Bagaimana mereka melakukan mata-mata surveillance. Apa yang kita lakukan supaya mereka bisa melakukan profiling dan mereka bisa melakukan prediksi. Jadi di balik itu semua mata-mata banget. Jadi kalau mereka bilang digital ekonomi, sebenarnya kadang-kadang saya suka melesetin, sebenarnya bukan digital ekonomi sih, ekonomi mata-mata. Karena mereka harus melakukan mata-mata, kalau enggak hasilnya salah. Oke, sekarang kita lihat ini ya, proses mata-mata. Dan proses mata-mata itu keren-keren sih kalau tahu. Kalau nggak ini dulu lah, kita masuk yang lebih yang kadang-kadang kita nggak kepikir. Oke, proses mata-matanya ya. Coba jangan masuk Facebook, masuk Flight Radar. Flight Radar 24. Anda bisa download ini aplikasinya ada di apa sih namanya? Di Play Store. Dan di Flight Radar ini kita bisa lihat pesawat terbang yang sedang terbang di atas Indonesia ada di mana aja. Ini Indonesia kita bisa lihat dan pesawat terbangnya ada di atas Indonesia. Oke, sekarang pertanyaannya. Dan ini nggak bohong sama sekali, ini bener banget. Kalau saya klik pesawat ini nih Garuda Gia 325 nih Garuda. Ini kelihatan, ini kok jadi kayak gini iklannya. Dari Surabaya ke Cengkareng akan mendarat 7.43. Padahal jadwalnya 8.15 dan ini bener banget sih, nggak bohong. Oke. Tadi kebetulan saya barusan jemput anak saya dari Labuan Bajo. Dan jadwal pada cepat semua sekarang. Keren. Bagus. Oke. Pertanyaannya, coba jelaskan, tulis di chatting bagaimana caranya Flight Radar tahu bahwa pesawatnya ada di situ. Dari mana dia tahu pesawatnya ada di situ? Ada yang tahu nggak? Ini mata-mata nih sebenarnya. Kok Flight Radar tahu pesawat ini, dan ini pesawat seluruh dunia ya? Silakan tulis di chatting. Kok dia tahu pesawatnya ada di situ? Pusing loh pada. Nggak ada yang bisa jawab, langsung pada diam. Stres ya. Pemancar di pesawat mengirimkan sinyal. Oke, pakai satelit GPS. eh Satelit jelas salah, GPS hampir benar. Pertanyaannya gimana caranya GPS pesawat bisa lapor ke Flight Radar?
Jadi yang satelit salah, kagak pakai satelit ini, asli nggak pakai satelit. Ya, oke. Yang GPS hampir benar tapi tetap salah. Oke, menara pengawas salah banget. Jadi kalau menara pengawas itu bahasa tekniknya apa? Air Traffic Controller ya, ATC. Prediksi dari waktu keberangkatan salah. Dia nggak prediksi. Ini betul-betul mata-mata banget. Pakai GPS yang ada di HP pak, salah lo, gila lo, taruh di HP, ntar HP dalam pesawat kan harus dimatiin, udah jelas kagak bisa dia lapor. Nah lo gimana, salah, salah semua. Nah ini tekniknya seru nih kalau mau tahu teknologinya. Jadi di dalam pesawat tuh ada ini sih. Sekarang sudah diwajibkan semua pesawat menjalankan ADS-B. ADS-B adalah teknologi yang harus dipasang di semua pesawat. Ini singkatannya dari Automatic Dependence Surveillance Broadcast. Artinya dalam pesawat dipasangin pemancar yang khusus, frekuensinya ini nih 1090 sama 978. Kita di Indonesia makanya yang 1090 MHz, dan ini dia mancarkan posisi pesawatnya ada di mana. Gitu ya. Jadi ADS-B ditaruh sengaja di dalam pesawat supaya eh, ground bawah tidak perlu pakai ATC, kita tahu pesawatnya ada di mana. Beres ya? Nah, yang seru ini frekuensinya kan 1090. Oke, ada yang bisa nebak nggak? Coba ditulis di chatting. Kira-kira alat buat nerima pancaran pesawat di 1090 MHz harganya berapa? Coba tulis di chatting. Kalau ada yang tahu, bisa nebak nggak harga alatnya berapa? Iseng aja ini mah, bisa nebak nggak kira harga alatnya berapa? 100.000 bener. Harganya salah sih sebenarnya, 200 ribuan. Barangnya ada di Bukalapak. Nih gue kasih tahu. Parah. Kalau udah tahu mah ketawa-ketawa. Gila. Jadi kalau kita pakai surveillance, kita melakukan surveillance, ini namanya RTL SDR. Jadi ini barangnya RTL SDR harganya sekitar 200 ribuan, bukan 100 ribu tuh kan. Oke, 200 ribuan, 180 ribu lah. Kalau kabelnya sih 60 ribu, tapi harganya 180 ribu rupiah dan dijual bebas di Bukalapak. Tapi alat ini bukan buat dengerin pesawat sebetulnya. Jadi alat ini untuk nonton televisi digital di komputer kita. Nah, yang seru dari alat ini adalah dia bisa menerima pancaran sinyal dari 50 MHz sampai 2000 MHz. Tadi kalau kita perhatikan, pesawat terbang akan mancar di 1090 MHz. Konsekuensinya masuk dalam wilayah frekuensi yang bisa didengerin sama si RTL SDR ini. Yang kita perlukan adalah ngerubah softwarenya aja. Jadi kalau Anda mau lihat, ada di catatan saya di wiki. Saya, kalau nggak saya kasih lihat aja lah, nggak apa-apa lah. Nih ya, ada di sini sih sebenarnya. Jadi kisahnya, waktu dulu itu di Indonesia pesawat di flight radar nggak ada. Pesawat terbangnya nggak kelihatan di flight radar. Kemudian saya nyoba iseng. ADS-B ini saya cobain. Kemudian saya install, ini ada catatannya instalasi GRR modes ini, ada feeding ke flight radar segala macam. Dan ini adalah software yang dipakai buat monitoring pesawat terbang tadi dari apa RTL SDR. Coba kalau kita lihat historinya, ini tanggalnya kita lihat tanggal 2012, 16 Oktober pertama kali saya tulis. Jadi waktu itu saya ngoprek, saya upload, kemudian saya kasih tahu teman-teman saya semua, lu pada bisa dengerin pesawat terbang nih, sebenarnya kita bisa tahu kondisi pesawat terbang ada di mana segala macam. 2012, jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Udah gitu mulai teman-teman pada bikin semua, akhirnya makanya kita bisa lihat itu sekarang, flight radar. Gitu ya, beres ya. Software-nya free semua. Nah, jadi kunci dari ini semua, ini berlaku bukan hanya di Bukalapak, toko online, YouTube dan sebagainya. Ini juga berlaku, teknik yang sama juga berlaku di dunia elektronik lah, mobil, otomotif, semua bidang berlaku. Jadi yang namanya data science tidak hanya berupa apa klik, berupa file Excel atau apa, bisa segala macam, bisa audio, video, gerakan, robot, apa segala macam sama aja. Jadi prinsipnya sama caranya. Oke, sekarang kita lihat ke ini ya, biar lebih seru lagi. Kita lihat ini udah beres. Ih, susah banget sih. Ya, oke. Ini udah beres. Ini udah beres. Ini udah beres. 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 Oke, ini udah tutup aja biar enteng. Soalnya saya akan menjalankan program buat ini. Oke, sekarang saya masuk ke Google Map. Oke, semua tahu Google Map. Coba kita lihat traffic sini. Di Google Map kita bisa lihat traffic banget.
Dan coba lihat zoom out, zoom out, zoom out. Oke. Kita semua yang biasa, saya yakinlah sebagian besar dari kita udah sering pakai Google Map dan kita tahu kalau yang warna hijau tuh jalannya lancar, yang warna merah itu jalannya macet. Karena ini hari Minggu, ya macetnya sedikit aja. Hampir semua tol kita lancar banget, hampir nggak ada masalah. Oke. Eh, Pertanyaannya, bagaimana Google tahu bahwa jalannya macet sama jalannya lancar dan sebagainya? Dari mana taunya? Saya yakin pada bisa jawab kalau yang ini sih. GPS HP benar. Jadi si, bisa jadi dari sinyal BTS, bisa dari GPS, dan itu HP kita lapor ke Google. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati, Anda tidak kecewa bahwa Anda dimata-matai Google ya. Oke, kita kasih lihat sejauh mana Google memata-matai kita. Saya klik ini, menu yang sebelah kiri, di sini ada Your Timeline. Oke. Dan jadi prosesnya semua sama ya, mata-mata. Oke. Dan itu yang dipakai untuk klasifikasi dan nanti di Google Map saya akan ngasih lihat proses yang namanya forecasting. Oke. Ini kelihatan dari tahunnya dia memata-matai Google memata-matai saya dari tahun 2009 sampai 2022. Jadi sekitar 20 enggak sampai 20. 10, 12, 13 tahun lah Google mau mata-matai saya. Dan selama belasan tahun itu dia tahu saya kemana aja di dunia. Kelihatan saya nggak pernah ke Amerika selama 12 tahun. Ya males gue ke Amerika. Ngurus visanya males banget. Ke Afrika nggak pernah ada yang ngundang orang Afrika. Walaupun ini kayaknya ada yang minta webinar dari Afrika. Tapi kalau fisik gue ke Afrika males banget. Sengsara ke sana ya. Seru ya, beres ya. Kelihatan di mana aja. Yang mudah-mudahan Anda tahu, kelihatan nggak kalau saya nipu Google di sini? Coba sebutkan titik mana yang saya nipu Google. Bisa sebutin nggak titik mana saya menipu Google? Tulis di chatting. Kelihatan nggak? Titik di tengah laut ya, betul. Pada tahu semua itu di laut, betul. Jadi ini adalah teknik hacking dari data science. Teknik hacking dari data science adalah kita ngasih data yang salah. Jadi Google-nya ditipu bisa. Jadi gampang banget sih nipu Google. Kita kasih aja posisi HP kita yang ngaco. Kita bisa bikin aplikasi. Dan ini kejadiannya saya iseng banget, saya bikin aplikasi, terus saya tipuin aja posisi saya di mana gitu. Udah ternyata ketipu beneran. Gue pikir kagak, ketipu, beres ya. Dan ini kalau kalau kita mau ngerusak data science gampang banget sih. Ya kita kasih data yang salah dia bingung. Nah ini tapi saya klik aja nih biar kelihatan bagaimana Google memata-matai kitanya parah banget. Nih tanggal 2 Februari saya kemana aja kelihatan. Tanggal yang ini kemana aja kelihatan. Tanggal yang ini kemana aja kelihatan. Jadi kelihatan semua sih. Beres ya. Jadi kita dimonitor banget dan dicatat. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu dieksploitasi. Yang seru adalah waktu saya menjelaskan ini di Mabes, TNI, aparat. Yang pegang layar, yang dipakai adalah komputer punya anggota kebetulan. Udah gitu, saya iseng banget kan. Coba masuk ke Google Map. Langsung kelihatan kan dia kemana aja tiap harinya. Stres itu satu markas besar takut stres semua. Lah jadi selama ini kita dimonitor, iyalah gerakan aparat Indonesia mah kelihatan kemana aja gampang tinggal kirim rudal selesai masalah saya bilang gitu aja stres gitu semua beres ya. Oke, bagaimana caranya setelah melakukan ini Google melakukan forecasting gampang banget sih. Coba kita melakukan forecasting ya di sini. Oke. Kita forecasting perjalanan dari Tangerang paling gampang lah Tangerang Jakarta lah. Oke, dari Tangerang ke Jakarta ya. Oke, direction. Dari Tangerang dibalik, jangan dari Jakarta ke Tangerang. Soalnya Tangerang Jakarta polanya lebih gampang dilihat ke Jakarta. Wah, asal nih. Oke, Tangerang ke Jakarta. Nih, sorry. Nih, oke. Tapi ini hari Minggu, jadi tidak terlalu menarik kalau hari Minggu. Oke, karena hari Minggu tidak terlalu menarik. Coba kita lihat rubah ke depart at pagi-pagi ya. Ini kan jam 7.20 malam. Saya rubah ke pagi-pagi. Jam 2, jam 1. Ini tadi pagi ya. Jam 11, jam 10, jam 9, jam 8, 7.30. 7.20. Oke. Ini tadi pagi.
karena ini hari Minggu lancar. Oke. Oke. Sekarang kita lihat kemampuan Google untuk melakukan forecast. Kalau ini mah bukan bukan dukun ya, karena ini udah kejadian, jadi kita cuma ngelihat historinya aja. Oke. Coba ini kan hari Sunday, hari Minggu. Saya rubah ke tanggal 28 hari Senin. Jadi besok pagi jam 7.20 ya. Kita coba lihat. Oke. Pindah lagi dia. Beda ya. Beda ya. Tolong lihat macetnya. Beda. Hari Senin macetnya dari ujung sampai ujung nih Senin. Karena semua orang kerja pagi-pagi hari Senin. Coba kita lihat hari Selasa. Hari Tuesday. 7.20 pagi juga. Tolong lihat macetnya lagi. Beda kan? Macetnya lain loh. Hati-hati. Di waktu yang sama macetnya beda. Belum kejadian. Ini namanya dukun. Karena belum kejadian dia bisa lihat. Ini forecasting, prediction. Oke. Tanggal 2 hari Rebo. Macetnya lain lagi. Tanggal 3 hari Kamis. Macetnya hampir sama Rebo, agak beda dikit aja. Coba lihat lagi hari Jumat. Oke. Macetnya kayak gini juga di jam 7.20. Hari Sabtu langsung lancar. It's pindah lagi ke atas lagi, lancar. Hari Sabtu, hari Minggu lancar lagi. Tapi ini minggu depan, jadi ternyata lancar banget minggu depan. Jadi Sabtu Minggu lancar. Oke. Kenapa dia bisa melakukan forecasting seperti ini? Karena dia pada dasarnya kan merata-rata ya. Tiap hari Senin, minggu pertama bulan Maret, apa yang terjadi gitu-gitu ya. Dari rata-rata selama ini dia bisa tahu. Beres ya? Jadi ini tekniknya adalah dia meramal apa yang terjadi dari histori yang ada selama ini. Oke. Teknik yang sama tadi paper udah saya kirim ya. Anda bisa masukin keywordnya Ono Jiteki. Jiteki. Nah, gitu. Jiteki itu jurnal ilmiah teknik elektrokomputer informatika. Ini jurnal, ini ada Ono nulis, saya klik di sini, kita bisa download itu filenya dari jurnalnya, tapi tadi saya udah kirim filenya ke chat. Jadi Anda nggak usah download. Ini kita saya search aja ya. Nah, ini dia. Ini dia. Comparing Machine Learning and Human Judge in Satu Indonesia Award. Cuman ini saya nulis sendirian aja. Ini saya lagi iseng banget waktu itu. Saya iseng aja, saya tulis aja. Sementara orang lain nulisnya apa bergerombol gitu. Ini 1, 2, 3, 4 orang. Ini 3 orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Ya kayak gitulah. Ono sendirian aja nulis. Iseng. Oke. Sekarang saya kasih lihat di sini. Papernya ada di nih. Oke, saya bacain, saya liatin di sini aja ya. Nah, kalau Anda download bisa bentuknya kayak gini sama papernya sama aja. Saya judulnya dulu ya, judul. Comparing membandingkan machine learning dengan human judge. Human judge artinya juri manusia di Satu Indonesia Award. Proses Satu Indonesia Award. Jadi Satu Indonesia Award itu apa? Mungkin saya kasih lihat dulu sedikit, saya akan ngomong cepet aja. Satu Indonesia Award nih. Masukkan satuindonesia.com, nanti di situ ada Satu Indonesia Award, Anda bisa klik Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award sudah berjalan sekitar 12 tahun, jadi setiap tahun orang bisa memasukkan nominasi siapa yang pengen dikasih award, dan jumlahnya ini sudah belasan ribu orang tiap tahunnya. Never translate this website. Jadi Anda bisa masuk sini. Nah, ini kita bisa lihat jurinya siapa aja. Whoops, jurinya mantap. Yang ini yang mantap. Tapi ini Pak Boy dari Astra, Bu Diah dari Astra. Tapi yang penting jurinya ini yang menarik. Ada Bu Nila Muluk, Bu Profesor Nila Muluk itu Menteri Kesehatan waktu itu. Pak Profesor Emil Salim, menteri, pernah berapa kali jadi menteri apa-apa gitu ya, termasuk Menteri Lingkungan Hidup di zamannya Pak Harto. Pak Fasli itu Wakil Menteri Pendidikan waktu itu di zaman siapa ya, lupa ya, SBY kalau nggak salah. Oke, ada Bu Puni dan sebagainya. Nah, jurinya kayak gitu. Dan ini sudah belasan tahun juri ini ngasih nilai sih sebenarnya. Jadi kalau tulisan seperti ini nilainya berapa, tulisan seperti ini nilainya berapa, dan ini belasan tahun. Jadi ada kayak nilai soal esai ya, esai lah. Jadi kalau tulisannya seperti ini kan esai ya, tulisan seperti ini nilainya berapa. Nah, dan ini dikumpulin selama belasan tahun.
Nah, yang saya lakukan adalah kebetulan yang mengumpulkan teman-teman di Tempo, saya minta sama teman-teman Tempo, bagi dong arsip lu. Jadi saya dapetin arsip tadi, kalau tulisan seperti ini nilainya berapa segala macam, dan udah gitu yang saya lakukan saya bandingkan antara sorry salah ini dia, antara arsip itu dengan, jadi saya bikin model kemudian saya melakukan regresi, oke. Dan akhirnya antara machine learning dengan juri manusia errornya kecil, found to be reasonably similar, errornya kecil. Jadi antara prediksi mesin artificial intelligence atau data science, data apa segala macam tadi, machine learning dengan manusia bedanya dikit banget gitu ya. Source code-nya juga saya kasih di sini nih, source code-nya saya pakai orange, nanti saya kasih lihat orange-nya seperti apa. Ini orange, source code-nya orange. Dan ini papernya. Dan orange Anda bisa download free di sini. Orange Data Mining. Oke, ini dia, ada bagian download. Jadi ada orangedatamining.com, klik download. Di situ ada yang untuk Windows, macOS, Linux. Saya kebetulan makanya Linux. Kalau nggak mau pusing kepala, saya juga udah bikinin mesin virtualnya, bisa jalankan di VirtualBox, bisa di-download gratis dari LMS Ono Center /pustaka. Satu lagi pustaka. Salah ketikan. Pustaka. Oke. Ini ada data engineering, di sini ada file OVA, lumayan gede sekitar 12 GB. Mesinnya yang ini nih sebenarnya. Kalau udah ini bisa di-download dan bisa dijalankan nih, kalau udah dijalankan bentuknya kayak gini sih. Yang udah dijalankan ya, bentuknya kayak gini. Username-nya Ono, passwordnya 123456, bisa dijalankan. Oke. Nah, ini udah beres dan dari situ kita bisa melakukan prediksi yang tadi. Oke. Nah, saya masih punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya akan coba ngomong cepet aja, kasih contoh yang cepet-cepet aja. Paling gampang mungkin ada baiknya saya kasih ini dulu ya, filosofinya dulu. Jang.txt. Sambil nunggu itu saya akan jalankan orange canvas ini di mesinnya. Oke. Jadi filosofinya sederhana, machine learning itu pada dasarnya dia akan memecahkan persamaan seperti ini. A kali X plus B sama dengan Y. Oke. Persamaan ini yang di solve sama machine learning. Cuman X dan Y itu bisa, kalau kita di SMA itu X dan Y-nya biasanya angka ya. Kalau di machine learning X dan Y-nya bisa kata-kata, bisa tabel, bisa banyak kolom dalam tabel, bisa gambar, bisa suara, bisa suka-suka, mau masukin apa aja bisa sebenarnya ya. Pertanyaannya, AX plus B sama dengan Y itu persamaan apa? Silakan ketik di chatting. Persamaan apakah itu? AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Regresi. Bukan persamaan apakah itu. Kok regresi sih? Persamaan linier, garis ya, betul, linier. Oke, sekarang saya kasih contoh. Dan ini nanti ke machine learningnya enak banget sih sebenarnya. Kayak gini persis sih. Jadi kalau Anda nanti ngelihat yang namanya, Anda bisa ngelihat kuliahnya ada di sini ya. Ini free sih. Ini kuliahnya ada di Open Course ITTS ACD, ada data engineering, kuliahnya ada di sini. Di sini saya akan di sini membahas cara, tapi nanti teman-teman bisa AI juga akan ngajarin sih kalau nggak salah. Jadi ada tentang orange, di sini ada R, tapi ini kuliah online yang nggak ada dosennya ya. Jadi Anda belajar sendiri di sini. Kalau di bisa AI kan nanti ada dosennya ya. Ada Python, ada keras, ada macam-macam. Oke, ini saya copy paste aja URL-nya. Ini free, cuman nggak ada dosennya. Anda belajar sendiri pada dasarnya. Oke. Nah, ini tadi balik lagi ke sini. Nah, saya kasih lihat proses yang namanya training. Oke, misalnya X sama dengan 1, kita dapetin Y-nya 7. Kita kasih training nih mesin. Oke, ke sistem ini regresi linear atau regresi logistic regression terserah. Saya 2, ini 8. 3, ini 9. Oke, ini saya kasih data. Jadi istilah di orang-orang machine learning ini training. Jadi 172839 adalah training data. Pertanyaannya adalah A sama dengan berapa, B sama dengan berapa. A dan B adalah model.
Oke, silakan jawab di chatting. A-nya berapa, B-nya berapa untuk data training seperti ini. Silakan jawab di chatting. A berapa, B berapa. Lu pasti jarang ngikutin webinar yang dikasih pertanyaan sama yang ngasih ceramah. Coba A-nya berapa, B berapa? Silakan jawab, nggak ada yang bisa jawab. Lu parah, lu matematika pada. Ini gampang banget sih. Silakan tulis. A-nya berapa, B-nya berapa. A1, B7, salah. A1, B6 yang benar. Ya, betul ya? Dapat A1, B-nya 6. Dan A1B6 itu namanya model. Jadi kita nyebutnya ini model. Jadi ada training, kemudian dari training kita dapetin model. Setelah kita dapat model, kita bisa melakukan prediksi atau forecasting tadi ya. Perdukunan bisa kita lakukan. Misal, saya masukin X sama dengan 10, Y-nya berapa? Silahkan tulis di chatting. Y-nya berapa? X sama dengan 10. Gampang. Kalau udah dapat model mah gampang, udah 16. Jago langsung. Oke, kalau 20 gampang lagi. Y-nya berapa? 26. Langsung jawabnya gampang. Oke. Jadi ini adalah training model dapat dan kita bisa melakukan forecasting atau prediction atau tadi saya kan profiling apa segala macam kayak gini sebenarnya. Prosesnya cuma kayak gini doang sih. Nah, sekarang saya akan kasih yang dalam bentuk tulisan. Misalnya misalnya saya bikin tulisan gini ya. Bisa AI keren. Keren. Wis keren susah banget sih. Saya kasih training dulu ya. Y-nya sama dengan 1. Udah gitu saya kena COVID. Y-nya 0. Terus misalnya Jakarta bebas banjir. Jangan diprotes dulu ya. Kenyataannya sih enggak sih. Tapi misalnya Jakarta bebas banjir. 1. Misalnya, jadi ini perhatiin, X-nya sekarang udah bentuk kata-kata. Oke. Y-nya masih berbentuk angka 1010, tapi bisa aja saya bilang 1 jadi positif, 0 jadi negatif. Boleh juga. Jadi Y-nya boleh kata-kata, boleh juga tulisan apa serah. Oke. Saya nggak nanya A dan B di sini karena saya berani taruhan Anda pusing kalau ditanya A dan B. Pertanyaannya jadi gini misalnya, saya punya eh, tulisan kayak gini. Banyak yang meninggal di Ukraina. Oke, pertanyaannya, Y-nya berapa? 0. Oh, jago semua langsung. Padahal saya nggak nanya A dan B loh. Anda bisa jawab semua ya. Hebat kan? Dan ini adalah machine learning. Jadi machine learning seperti ini. Jadi yang perlu kita pahami di machine learning hanya bisa jalan kalau kita punya data training yang baik supaya kita bisa presisi. Beres ya? Kalau enggak, kita nggak bisa melakukan prediksi klasifikasi secara presisi. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Saya masukin passwordnya lagi 123456. Anda bisa download tadi yang 12 GB. Kalau Anda jalankan akan keluar seperti ini. Welcome to Orange. Di sini ada example. Oke. Ini source code nih. Ini source code-nya. Source code-nya kayak gini. Oke. Ini source code-nya. Ini source code-nya bentuknya gambar. Saya kasih ini saya cancel aja ya. Dah. Ini kayak gini. Kalau Anda nginstall Orange apa adanya, Anda biasanya cuma dapat data visualize, model, average, sampai sini aja, unsupervised. Yang bawahnya ini nggak ada. Image Analytics, ini semuanya adanya di sini option, add-ons. Jadi masukin add-ons, nanti kita bisa tambahin Image Analytics dan sebagainya. Sekarang supaya gampang, saya akan masukin ke Image Analytics langsung ya. Supaya visual banget gambar yang kita lihat. Jadi saya akan import, ini programming banget ya. Saya akan import gambar. Jadi di sini ada folder domestic animal, ada 20 animal tuh apa sih namanya? Animal tuh binatang, gambar binatang. Saya coba lihat gambarnya seperti apa. Ini gambarnya kayak gini. Oke. Ini gambarnya nih. Ada ayam, ada bebek, ada apa segala macam. Tugas kita adalah melakukan klasifikasi. Ini keluarga ayam-ayaman. Kakinya 2, ada sayapnya, ada bulunya, ada paruhnya. Ini keluarga yang kakinya 4. Kaki 4 tuh ada yang sapi, ada kalau kita lihat kaki 4 juga macam-macam ya. Ada yang
ramping kayak kuda segala macam, ada yang kecil, ada yang lucu, ada yang gendut. Nah, ini kan kita bukan klasifikasi semua. Dan ini teknik ini dipakai untuk mengidentifikasi COVID lah, segala macam kan COVID segala macam dilihatnya pakai mikroskop. Udah gitu kita pengen milah antara COVID sama sel sama apa. Jadi kita punya foto-foto-foto, udah gitu kita mau klasifikasi. Oke, ini COVID, ini bukan, ini apa segala macam. Oke. Oke, caranya gimana? Nah, ini perhatiin data ini parah loh kalau kita lihat. Kalau kita lihat datanya, isi datanya parah banget sih sebenarnya. Datanya bentuk kita bisa lihat dalam bentuk file Excel, cuman informasi yang dikasih kita cuma nama, nggak ada nggak di informasi di sini tidak ada informasi sama sekali bahwa ini keluarganya siapa, nggak ada loh. Pengelompokannya nggak ada di sini. Di sini ada file PNG, kemudian ada size-nya kilobyte, kemudian ada pixel, berapa kali berapa, width sama height-nya, pixel. Tidak ada sama sekali informasi ini punya siapa. Oke, nah sekarang dengan informasi seperti itu kita harus bisa melakukan klasifikasi. Caranya adalah kita harus melakukan regresi dari makhluk ini. Cara regresinya gimana? Nah, matang dah barisan urusan. Nah ini di sini ada image embedding, ini adalah mekanisme regresinya. Di sini ada Google Inception V3. Oke, makhluk apakah itu? Coba kita lihat dulu Google Inception V3 itu apa. Google. Ini kalau ada pertanyaan silahkan ketik loh. Cuman waktunya sempit, memang susah. Oke, saya lihat gambarnya. Nah, ini adalah regresi. Ini adalah apa? Neural network. Oke. Dan kalau kita klik di sini, kita bisa lihat, bisa nggak kelihatan? Saya gedein. Bisa kelihatan. Oke. Wah, seru. Ini kelihatan outputnya dia akan ngeluarin 8 kali 8 kali 2048. 2048 adalah fitur hasil ekstraksi dari gambar-gambar itu. Jadi sebetulnya yang waktu kita melakukan machine learning kita harus dapetin fitur. Oke, ini kakinya ada berapa sih? 2. Oke, ini kakinya ada bulunya nggak? Ini ada buntutnya nggak? Ini ada sayapnya nggak? Ini ada paruhnya nggak? Ini gendut nggak? Ini kurus nggak? Segala macam. Itu semua fitur. Jadi si Google Inception dia akan ngeluarin fitur-fitur tadi. Oke. Cuman ya itu tolong dibayangkan itu sebagai fitur, tapi nanti kalau kita lihat bukan fitur yang seperti kita bayangkan, kaki ada berapa gitu, bukan sih. Tapi dia akan ngitung fitur. Oke. Nah, sekarang saya akan masukin Google Inception-nya. Ini saya kirim ke Google. Cara ngirimnya cuma gini aja nih. Ini programnya cuma gini aja. Kirim ke Google, dari Google dikirim balik sampai dapat. Wish, dia ngirim. Lama nih. Ngirimnya lama juga nih. Udah 26% dikirim, terus dia balikin lagi dari internet ke dia. Nanti kita lihat tabel datanya seperti apa yang sudah dikirim tadi ya. Nah, ini berarti ini tabel data akan kita, ini rada lemot nih, lagi ngirim nih. Parah, 70%. Oke, 80%, 90%, 94%. Dah, mudah-mudahan beres nih. Ini ada tanda seru kenapa ya? Ini mencurigakan banget. Dan ini saya nggak bisa klik nih. Oh, dia lagi ngirim balik dari Google ke sini. Ini baru dikirim ke sana ya. Nanti Google harus kirim balik ke dia. Kenapa internet gue lemot kayak gini ya? Parah banget nih. Parah nih. Kenapa nih? Waduh, waduh, waduh. Parah nih. Ada masalah di jaringan nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya udah berhasil. Kita lihat sekarang datanya, ini perhatiin, sekarang datanya berubah ya. Ini data yang asli sebelah kiri, ada 5 kolom data asli. Cuma ada N0, N0 segala macam. Ini ada angkanya doang. Ini yang tadi saya maksud dengan fitur seperti ini. Fitur ini di-generate oleh Google Inception V3. Jadi tugas kita adalah, ibaratnya gini lah kalau kita mengelompokkan. Oke, yang kakinya 4 jadi satu kelompok. Yang kakinya 2 satu kelompok. Yang ada sayapnya satu kelompok. Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah kita mengelompokkan berdasarkan angka dari fitur tadi. Kalau kakinya 4 berarti satu kelompok. Kayak ini nih. Nih ya, N0 nih. Ini 9,3, 9,8, 9,1. Ini kan deket-deketan. 7 agak jauh. 15 ini kayaknya deket-deketan juga lagi nih ya. Ini ada deket-deketan lagi. Jadi yang deket-deket dikelompokin. Tapi nanti ini ada 2000-an fitur. Dan kita melakukan optimasi dari 2000 fitur tadi, 2048 fitur tadi supaya berkelompok jadi satu. Oke.
Nah, sekarang kita lihat ini jadi bentuk datanya udah berubah sama sekali karena kita kirim ke Google dan kita dapetin fiturnya. Supaya kita bisa menghitung ini kategorinya adalah unsupervised learning. Oke. Caranya kita menghitung distance dari fitur tadi. Oke, tinggal kita kirim ini ke distance. Oke. Jadi kita bisa ngitung distance-nya. Nah, sekarang kita melakukan clustering, pengelompokan. Ini ada hierarchical clustering, itu pengelompokan. Kita kiriman ke sini. It's nggak nempel. Ya, oke, kirim. Supaya hidupnya enak, saya pengen lihat gambar juga. Oke. Supaya di-select di sini nanti kelihatan gambarnya. Ini gambarnya kosong karena belum ada yang di-select. Belum ada yang dipilih. Sekarang ini masukin lagi. Nah, ini dia. Kelompoknya coba. Wah, Bapak lewat. Oke, ini kelompoknya. Coba kita select ya. Misalnya duck. Duck sama turkey. Nih, satu kelompok nih. Mirip ya, duck sama turkey. Coba kita lihat yang ini. Rooster, hen. Mirip. Coba kita lihat yang ini. Mirip. Coba lihat yang ini. 3 sekaligus. Mirip. Coba lihat segini. Mirip lagi. Coba lihat kelompok yang ini. Oh, sorry. Ini kelihatan kakinya 4 semua. Oke. Coba kita lihat yang ini. Kelihatan burung-burungan semua. Coba kita lihat yang ini. Ini, nah ini salah nih satu. Goose harusnya masuk sama duck ya. Entah kenapa jadi dikira sama dengan rabbit sama cat. Ini ngaco banget nih satu. Nah ini contoh kalau ada yang salah. Tapi ini bisa kita rubah sih. Nah, pengelompokannya jadi berubah nih. Average, berubah pengelompokannya. Jadi pengelompokannya bisa dirubah tergantung algoritma mana yang mau kita ambil ya. Kalau yang ini, nah ini contohnya kaki 4. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini yang lucu-lucu, ini salah. Bisa gitu sih, ini rada bener. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini satu salah. Yang lain lumayan bener. Oke. Ini tetap salah Gus, parah. Jadi tergantung yang ininya lah kita mau pakai yang mana. Jadi kita mainnya seperti itu. Beres ya, udah kebayang ya? Oke, jadi seperti itu yang namanya pengelompokan. Oke, sekarang saya punya waktu sekitar 10-an menit lagi. Saya buang semuanya. Jadi programmingnya kayak gini aja. Remove all. Nah, di sini si Orange itu punya, kalau Anda main-main kayak ginian, sarannya sih cari dataset ya. Contohnya Kaggle, apa segala macam, itu tempat dataset yang bisa kita ambil. Dataset paling sederhana bentuknya Excel sih. Si Orange punya dataset yang bisa kita pakai buat main. Ada datasetnya macam-macam. Di sini ada breast cancer lah, apa segala macam. Yang paling menarik buat saya, yang lucu banget, yang asik banget dipakai main, itu Titanic sih. Coba OPQ, sorry. Ini online itu juga seru nih sebenarnya. Titanic, mana ini dia Titanic. Oke, Titanic. Titanic adalah data tentang orang yang tenggelam waktu, tahu semua pasti ya kapal Titanic, pasti tahu lah. Pasti udah nonton film Titanic yang lagunya Legend itu. Nah, datanya cuma seperti ini, nama, alamat, tanggal lahir segala macam dibuang, isinya cuma survive tuh yes artinya hidup, kalau no mati. Terus statusnya dia apa? Penumpang kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, kelas 1, 2, 3 atau kru. Terus umurnya apa? Adult atau anak-anak, terus jenis kelaminnya apa, laki atau perempuan. Jadi cuma ini datanya. Itu ya. Dan kita bisa lihat ada 2.201 orang di Titanic dan ada datanya mati, hidup dan sebagainya. Pertanyaannya, oke. Pertanyaannya, saya pengen tahu aja, Anda bisa nebak nggak? Sebelum kita mulai analisa. Anda bisa nebak nggak? Wah, saya punya waktu cuma 5 menitan lagi. Anda bisa nebak nggak? Malaikat pencabut nyawa, waktu dia nyabut nyawa, pertama kali dia ngelihat apa? Status, umur, atau jenis kelamin? Mana yang akan dilihat pertama kali? Status, umur, atau jenis kelamin? Malaikat pencabut nyawa pada sebuah kapal pesiar besar namanya Titanic tenggelam. Mana yang dilihat duluan? Status, umur, atau ini? Iya. Umur, ya sangat manusiawi sekali. Jadi kita berpikir kalau
Kapal tenggelam yang dilihat umur. Kalau lu masih udah tua, lu mati aja. Kalau masih muda, oh boleh hidup. Amal, kagak ada di sini amal, mah kagak ada. Hanya status, gak ada amal di sini. Oke, beres ya. Ada yang namanya status. Oke, sekarang kita lihat beneran. Jadi dataset ini akan kita modeling, masuk ke model. Ini karena waktunya sempit, saya langsung ambil modelnya. Saya pakai model random forest langsung. Oke, ini for random forest. Oke, jadi cuma data di modeling, udah gitu saya langsung visualisasi. Saya visualisasi pakai tree viewer. Cuma gini doang programnya, parah banget. Ini doang programnya. Coba kita lihat ya. It's nggak bisa random forest, nggak bisa, sorry, nggak bisa. Harus pakai tree. Random forest nggak bisa. Cuman presisian random forest sih sebenarnya. Oke, pakai tree, masuk ke tree viewer. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Levelnya 2 aja. Oke, jadi sebagian besar Anda milihnya umur ya. Oke, jadi waktu Titanic tenggelam, ternyata yang dilihat pertama kali sama malaikat pencabut nyawa adalah jenis kelamin. Kalau Anda perempuan, 73% probabilitas Anda akan hidup. Kalau Anda laki-laki, hanya 21% kemungkinan Anda akan hidup. 80% laki-laki yang naik Titanic akan mati. Jadi yang tadi bilang umur, salah. Keren ya. Ini dari data statistik yang isinya cuma kayak gitu loh. Filenya cuma gitu doang, kita langsung bisa. Jadi ini kalau dalam bahasa ini biasanya sering decision support system. Bagaimana kita menentukan keputusan. Gitu ya, decision support system. Sistem pendukung keputusan. Nah, dari sini kelihatan jelas. Pertama kali parameter yang dilihat bukannya umur, bukannya status, yang dilihat adalah jenis kelamin, laki atau perempuan. Lu perempuan hidup, lu laki-laki mati aja lu. Gitu. Menarik ya, bukan umur ya. Seru kan? Tapi nanti harus ngerti cerita di balik Titanic itu seperti apa. Kenapa sampai umur yang diduluin. Ada ceritanya juga kan. Kalau Anda nonton film Titanic pasti tahu cerita itu. Oke, kita naikin levelnya. Ketiga. Oke, baru di ketiga akan beda kalau di perempuan dilihat statusnya dulu. Anda penumpang kelas ekonomi kelas 3 atau Anda kru kelas 1 kelas 2. Kalau Anda kru kelas 1 kelas 2, 92% akan hidup. Kalau ekonomi kemungkinan hanya 50% hidup, sisanya mati perempuan ekonomi. Oke. Bahkan kalau lihat videonya, filmnya Titanic, sebagian dari penumpang ekonomi itu dikunci di bawah. Jadi nggak bisa keluar, mati sama sama ininya. Jadi karena sebagian emang kekunci di bawah. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki tadi jenis kelamin ya. Yang kedua dilihat di laki-laki bukan status, tapi umur. Kalau Anda dewasa, mati. Kalau anak-anak bisa hidup. Oke. Dan kalau kita naikin lagi levelnya ke level 4 lebih seru lagi. Jadi kalau ini saya pindahin aja. Kalau Anda anak-anak kelas 1 kelas 2 100% akan hidup. Kalau Anda kelas 3 mati. Jadi anak-anak baru dilihat statusnya. Oke, di sini juga akan kelihatan di kru first sama second class. Kalau Anda first second class akan hidup, kalau kru kru perempuan ya kemungkinan bisa mati juga sih. Tapi kalau yang ini bisa hidup. Jadi kira-kira kayak gini. Dari data yang ada kita bisa ekstrak ini apa keputusan apa yang diambil. Dan ini bisa macam-macam sih. Oke. Ini masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Saya akan, ini udah beres ya. Saya tutup aja. Ini nggak ada pertanyaan ya. Aman sih, Om. Bentar. Ada pertanyaan gak sih? Saya nggak bisa lihat nih. Sorry. Coba. Bentar. Saya lihat. Ada pertanyaan kagak? Kagak ada. Kok gue nggak bisa lihat sih? Oh, ini dia. Sorry. Oh, nggak ada pertanyaan ya. Saya sambil monitoring ini lagi soalnya. Oke, saya share screen lagi. Oke, oops, sorry. Jadi lemot banget, lemot banget, aduh. Mudah-mudahan nggak ngehang nih komputer saya. Alah, lemot deh. Oke, oke, oke. Ini beres, ini tutup. Sorry, masih kayak gini juga sama.
Coba kita ganti datasetnya. Datasetnya ini ada macam-macam sih. Ada misalnya pembelian mobil lah, car, mana car? Car evaluation. Oke, sama aja caranya, kayak gini juga. Datanya kayak gini aja. Eh, jadi beli atau nggak jadi beli, harga sangat mahal, maintenance mahal, fee itu mahal, jumlah pintu 24, 2, 3, 4 dan banyak, jumlah orang, ini luggage tuh apa sih luggage teh? Bagasi, sama safety, low, medium, high. Jadi datanya kayak gini. Perhatikan datanya bukan angka aja ya. Ada kata-kata, ada angka, suka-suka lu masukin apa datanya. Cuman ini klasifikasinya. An ACC itu nggak jadi, ACC jadi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi tree viewer-nya. Oke, kita langsung ke levelnya. Jadi kelihatan, ini orang bule ya. Kalau orang Indonesia kan kemungkinan gini ya. Kalau orang Indonesia beli mobil, kemungkinan yang dilihat harga. Kalau orang bule kagak ternyata. Harga udah nggak penting buat orang bule. Yang dilihat adalah jumlah orangnya ada berapa. Probabilitasnya orang akan beli kalau, target kelasnya yang ACC lah. ACC. Jadi orang akan beli kalau penumpangnya 4 atau lebih. Kalau 2 probabilitas belinya lebih dikit. Jadi yang pertama dilihat adalah manusia dan dia akan lebih suka kalau jumlahnya 4 atau lebih orang dalam mobil tadi, gitu ya. Jadi kemudian yang kedua dilihat kelihatan ini safety. Kita bisa lihat lagi naikin. Jadi yang kedua adalah safety. Kalau dia high sama medium dia beli. Kalau low nggak dibeli. Jadi orang, kemudian safety, kemudian mulai harga dilihat. Baru harga. Very high sama low, setengah-setengah, kemudian dilihat lagi maintenance. Jadi gitu. Jadi ini kita bisa ngelihat cara orang ngambil keputusan. Dari data yang masuk loh. Oke. Udah kelihatan cara ngambil keputusannya kira-kira kayak gini. Oke, jadi ini nah ini bagaimana sebuah data science jadi menarik untuk presiden, menteri segala macam. Bentuknya kayak gini sih sebenarnya dibutuhin. Jadi presiden tahu oke, orang tuh butuhnya apa sih dari sini. Tapi harus disuplai sama data training yang banyak gitu ya. Oke. Sekarang saya akan rubah lagi datasetnya. Datasetnya misalnya online store, kalau nggak salah ada online store di sini. Coba online, ini dia online retail, soal online retail. Oke. Nah, ini datanya agak beda banget nih datanya. Datanya kayak gini sih, invoice, tanggal berapa, country-nya berapa, yang dibeli apa. Ini ada toko online yang dibeli kayak gini ya. Ada T-Light holder, ada Mark, ada segala macam. Ini kan biasa ya. Jadi si ini beli apa aja, si ini beli apa aja, dan itu ada di dalam database si online store. Di sini ada 914 pembelian. Oke, ada 47 fitur. Oke. Tapi yang banyak yang apa 92%, 92,6% nggak ada nilainya sih. Jadi karena nilainya cuma di sini, yang lain nggak ada nilainya gitu. Ini satu satu nggak ada nilainya gitu ya. Jadi kayak gini. Nah ini remove dulu. Sorry. Remove. Oke. Eh, Oke. Nah ini yang saya lakukan adalah saya transpose dulu matriksnya. Mana transpose? Mana transpose? Ini dia. Transpose matriks dari data itu. Saya transpose. Oke, sekarang kita bisa lihat. Saya remove, saya lihat sekarang. Datanya berubah loh. Nah, ini sekarang jadi barang dibeli oleh siapa. Oke, barang dibeli oleh siapa. Kemudian yang saya lakukan adalah saya akan melakukan unsupervised learning. Oke, saya hitung distance. Dan akhirnya saya akan melakukan klasifikasi. Maaf ini Ono ngomongnya cepat banget supaya waktunya udah hampir jam 8 nih. Nah ini kita bisa lihat pengelompokannya nih. Nih. Atau lihat single. Watch terlalu ini. Jangan-jangan. Watch terlalu ini. Nah ini agak lumayan pengelompokannya, rada kelihatan. Ini kelihatan nih satu kelompok. Jadi kalau orang beli notebook ada bowl, ini akan dibeli juga. Kalau ada orang yang ini akan beli yang kayak ginian. Kalau ada orang beli yang seperti ini, dia akan beli yang seperti apa. Jadi dengan cara itu kita bisa mengelompokkan barang. Tadi kalau Anda perhatiin, saya waktu klik Bukalapak, saya beli Arduino udah gitu Bukalapak ngasih ini ya, ngasih saran. Orang akan mesen barang ini nih. Jadi caranya kayak gini sih sebenarnya. Dengan cara itu probabilitas untuk membelinya jadi tinggi ini.
Perbedaan Orange sama Rapid Manner kayaknya nggak beda-beda jauh banget, tapi jujur dulu saya nggak pernah pakai Rapid Manner. Saya pakai Orange soalnya Orange-nya free sih. Untuk ngebohongin Google terkait posisi kita tadi pakai apa, saya makainya pakai App Inventor sih. Silakan udah jam 8 ya, habis saya harus pindah kelas. Tadi saya pakai App Inventor, nulisnya gini lah, App Inventor. Oke, bisa ini bahasa pemrograman paling blow on di dunia lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga sukses di trainingnya ke depan. Oke, saya leave dulu. Soalnya saya harus masuk ke kelas 1 lagi. Terima kasih. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave dulu.